Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya hingga akhir berbangkit kelak. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran kali ini walaupun masih dalam situasi pembelajaran jarak jauh. Bapak berharap siswa-siswi sekalian masih dalam keadaan on fire, masih dalam keadaan semangat dalam belajar untuk menempuh kehidupan yang baru nanti setelah kalian lulus dari SMA menuju jenjang lebih tinggi, dan Bapak berharap kita tetap semangat, pantang menyerah, pantang mundur sampai kita berhasil. Oke, untuk materi pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang lembaga-lembaga negara yang bertugas dalam menegakkan hukum di Indonesia. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas terkait dengan penegakan dan pelindungan hukum di Indonesia. Jadi untuk kali ini kita akan membahas apa saja sih lembaga-lembaga yang ditugasi oleh negara untuk menegakkan hukum di Indonesia. Jadi sebelum itu, seperti biasa, tak bosan-bosan Bapak ingatkan bahwa di bawah deskripsi video ini sudah Bapak siapkan link absen online. Nanti kalian tinggal klik, isi data yang diperlukan, kemudian silahkan kalian kirim. Nanti secara otomatis Bapak akan tahu siapa yang masuk, jam berapa dia masuk, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa pula like, share, komen, dan subscribe channel sekolah kita ini agar lebih ramai lagi yang menjadi subscriber sekolah kita, ya maju sekolahnya, berprestasi siswanya. Kira-kira seperti itu. Oke, langsung saja kita ke pokok materi. Poin pertama yang ingin Bapak ingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Itu dulu yang harus kita pahami, bahwa segala tindak tanduk rakyatnya, segala tindak tanduk penjabatnya itu diikat dan terikat oleh hukum, siapapun tanpa terkecuali. Jadi siapapun yang melanggar hukum yang telah ada, maka dia akan diberikan hukuman sebagaimana yang ia langgar. Tidak peduli itu apakah dia pejabat, apakah dia itu rakyat biasa, sekalipun presiden ketika melanggar undang-undang dasar pun itu bisa dilakukan tindakan impeachment atau diturunkan dari jabatan presiden melalui sidang istimewa MPR. Nah, dalam menjalankan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia tentu perlu dibentuknya beberapa lembaga. Nah, jadi kita bagi 3 sajalah. Secara garis besar ada 3 lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum. Yang pertama bertugas untuk menindak. Yang kedua, lembaga ini bertugas untuk menuntut. Yang ketiga, lembaga ini bertugas untuk mengadili. Berarti yang keempat Bapak tambahkan, tadi Bapak bilang 3, ini Bapak tambahkan 1 lagi, berarti ya, lembaga yang keempat adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada siapa saja yang tertuduh, terdakwa melanggar hukum. Nah, itu wajib diberikan pendampingan hukum, karena di hadapan hukum seluruh masyarakat, seluruh rakyat itu berkedudukan yang sama. Oke, kita bahas yang poin pertama dulu. Untuk lembaga yang menindak itu sebagaimana kita tahu, yakni ada yang disebut dengan Kepolisian Republik Indonesia. Itu kita sudah paham ya, bahwa Kepolisian Republik Indonesia itu salah satu tugas utamanya adalah menindak orang-orang yang melanggar
hukum di Indonesia. Adapun tugas pokok dari kepolisian yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, itu pasal tugas pokoknya adalah yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu tugas pokok daripada kepolisian. Jadi intinya gampangnya begini. Polisi inilah orang yang bertugas menangkap, kemudian menyidik, kemudian mengumpulkan barang bukti, siapa saja yang melanggar hukum, yang kemudian dibawa oleh mereka bukti-bukti tersebut, laporan-laporan penyidikan tersebut ke pihak kejaksaan. Nah, itu poinnya saja. Tukang nangkep orang jahat. Nah, itu polisi tugasnya. Kemudian lembaga yang kedua yang bertugas untuk menuntut, jelas itu adalah kejaksaan. Nah, kejaksaan inilah nanti yang menerima hasil barang bukti, hasil laporan daripada kepolisian tentang tindak pidana hukum. Kemudian mereka mencarikan pasal-pasal yang terkait dengan kasus itu dan mereka menyusun penuntutan, berapa tahun tuntutan penjaranya, berapa besar denda yang harus dibayar oleh pelanggar hukum tersebut, yang setelah selesai dituntut kemudian didaftarkanlah ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Nah, sederhananya lagi begini, kalau polisi tugasan nangkepin orang jahat, maka kejaksaan itu menuntut orang jahat untuk dihukum di penjara. Nah, kemudian Pak, kalau sudah dituntut, siapa yang memutuskan? Nah, yang memutuskan itu adalah lembaga yang ketiga. Siapa dia? Yaitu lembaga peradilan. Lembaga peradilan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama pengadilan negeri di tingkat kabupaten kota, yang kedua pengadilan tinggi di tingkat provinsi di ibu kota provinsi masing-masing, dan yang paling tinggi adalah Mahkamah Agung. Nah, dari ketiga tingkatan ini memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Untuk pengadilan negeri itu untuk memutuskan hukuman putusan pertama dari sebuah kasus pelanggaran hukum. Misalkan si A dihukum 10 tahun penjara karena mencuri ini, sah. Kemudian si A merasa keberatan, kemudian ingin melakukan banding. Maka banding tersebut didaftarkan ke pengadilan tinggi di ibu kota provinsi masing-masing. Jadi setelah diputuskan di pengadilan negeri tidak sesuai dengan harapan yang terdakwa, maka terdakwa boleh melakukan yang namanya banding di pengadilan tinggi. Nah, resiko dari banding ini, masa tahanannya bisa bertambah jika tidak terbukti bahwa pembelaannya itu tidak terbukti valid, atau juga bisa berkurang jika pembelaannya itu diterima oleh hakim pengadilan tinggi di tingkat provinsi. Nah, jadi resikonya sama-sama 50-50. Bisa bertambah, bisa justru berkurang. Kalau setelah banding pun sudah diputuskan tetap bersalah dan dia tetap ingin untuk membela diri, maka diberi kesempatan oleh negara dengan mengajukan kasasi. Saya ulang lagi ya, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, jadi di Mahkamah Agung itulah nanti diputuskan kasasinya. Setelah dikeluar keputusan kasasi juga tidak puas, masih ingin membela diri, maka upaya hukum terakhir yang disebut dengan peninjauan kembali atau orang sering menyebutnya PK, peninjauan kembali. Oke. Setelah PK itu keluar hasilnya, sudah tidak ada lagi upaya hukum yang bisa digunakan secara hukum negara. Jadi tingkatannya pengadilan tinggi, kemudian banding, kasasi, peninjauan kembali, selesai. Tidak bisa lagi meminta pembelaan dari mana-mana. Tinggal hanya berdoa, bertobat, kemudian memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Itu lembaga yang ketiga. Lembaga yang keempat, tidak kalah penting, adalah lembaga advokasi hukum atau bantuan hukum. Nah, ini kita dengar, yang sering kita dengar dengan nama istilah pengacara. Bahasa kerennya itu lawyers atau advokat. Nah, advokat ini bisa kita bedakan dua. Yang pertama, advokat yang memang
berstatus sebagai advokat negara, PNS, memang ada dia, lawyer of government. Nah, yang government ini atau yang advokat pemerintah ini itu khusus memang bagi terdakwa yang tidak ingin menyewa pengacara swasta, maka negara wajib menunjuk satu pengacara dari pemerintah. Sedangkan kalau terdakwanya ingin menyewa misalkan Ruhut Stompu, ya kan, misalkan Hotman Paris, banyak uang dia bisa menyewa mereka, silahkan untuk membela dia. Nah, tapi ingat bahwa advokat ini, pengacara ini tugasnya bukan untuk membebaskan, tapi membantu meringankan hukuman yang harus didapatkan oleh terdakwa. Jadi salah kalau ada pendapat pengacara yang baik, pengacara yang sukses kalau berhasil meloloskan orang yang bersalah. Itu tidak ada dalam ilmu hukum, ilmu pengacara itu diajarkan seperti itu. Jadi yang diajarkan itu bagaimana pengacara ini memberikan bantuan hukum supaya yang terhukum ini bisa untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Jadi ini saja materi kita pada kesempatan kali ini. Untuk tugas di rumah, tidak usah tugas lah. Selama tadi saya menjelaskan kan kamu tentu sudah mencatat ya poin-poin penting dari pembelajaran kita ini. Jadi yang Bapak mau hasil dari ringkasan rangkuman yang sudah kamu coret-coret tadi selama Bapak berceramah tadi. Nah, seperti biasa, kalian fotokan, nampakkan wajah kalian, kemudian menampakkan tugas kalian di buku catatan tadi yang kalian catat-catat tadi, kirim ke WA Bapak masing-masing. Ini khusus yang bagi kelas 3 ya, kelas 3 IPA. Anak-anak Bapak yang tercinta, yang good looking, yang bukan calon radikalisme ya, tapi good looking lah, kira-kira seperti itu. Oke, itu saja dari Bapak. Harapan Bapak semoga kalian tetap semangat dalam belajar, semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa cepat untuk melanjutkan pembelajaran secara tatap muka. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.